Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Andi Dian Puspita Laras akan memaparkan materi tentang proses perubahan sosial. Nah, sebelum itu, apa sih itu perubahan sosial? Nah, perubahan sosial adalah perubahan perilaku, hubungan, lembaga atau struktur sosial yang terjadi akibat ketidaksesuaian di antara unsur-unsur sosial yang saling berbeda karena kondisi geografis, kebudayaan, komposisi penduduk, ideologi, atau karena adanya difusi atau penemuan-penemuan baru di masyarakat. Perubahan sosial terjadi karena proses yang dialami dalam kehidupan sosial, yaitu perubahan yang mengenai sistem dan struktur sosial. Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat, ada perubahan yang direncanakan, ada perubahan yang tidak direncanakan, perubahan yang cepat, dan perubahan yang lambat. Nah, karena perubahan sosial itu, langsung saja kita bahas ke materi yang pertama. Yang pertama itu, karena perubahan sosial, masyarakat harus menyesuaikan terhadap perubahan tersebut. Keserasian atau harmoni dalam masyarakat, social equilibrium, merupakan keadaan yang diinginkan oleh setiap masyarakat. Keserasian masyarakat dimaksud sebagai suatu keadaan ketika lembaga-lembaga kemasyarakatan yang pokok benar-benar berfungsi dan saling mengisi dalam keadaan. Individu secara psikologis merasakan akan adanya ketentraman karena tidak adanya pertentangan dalam norma-norma dan nilai-nilai. Setiap kali terjadi gangguan terhadap kehidupan masyarakat, dapat menolak atau mengubah susunan lembaga-lembaga kemasyarakatan dengan maksud menerima unsur yang baru, akan tetapi kadang unsur yang baru dipaksakan masuknya oleh suatu kekuatan. Jika masyarakat tidak dapat menolak karena unsur baru tersebut tidak menimbulkan kegoncangan, pengaruhnya tetap ada, tetapi sifatnya dangkal dan terbatas pada bentuk luarnya. Norma-norma dan nilai-nilai sosial tidak akan terpengaruh olehnya dan tidak berfungsi dan dapat berfungsi secara wajar. Hal itu berarti ada gangguan yang terus-menerus terhadap keserasian masyarakat. Keadaan tersebut berarti bahwa ketegangan-ketegangan serta kekecewaan di antara para warga tidak mempunyai saluran pemecahan. Apabila ketidakserasian dapat dipulihkan kembali setelah terjadi sesuatu perubahan, keadaan tersebut dinamakan penyesuaian adjustment, dan jika sebaliknya, bisa dinamakan social maladjustment, yang mungkin mengakibatkan terjadinya anomi. Anomi itu adalah suatu perbedaan dapat diadakan antara penyelesaian dari lembaga-lembaga kemasyarakatan dan penyelesaian diri individu yang ada dalam masyarakat tersebut. Nah, selanjutnya saluran-saluran perubahan sosial. Saluran-saluran perubahan sosial adalah saluran-saluran yang dilalui oleh suatu proses perubahan. Saluran tersebut berfungsi agar sesuatu perubahan dikenal, diterima, diakui, serta dipergunakan oleh layak, ramai, atau mengalami proses pelembagaan. Saluran-saluran ini adalah lembaga kemasyarakatan dalam berbagai bidang seperti pemerintahan, ekonomi, pendidikan. Nah, sebagai contoh dari saluran-saluran perubahan sosial yaitu dalam bidang pemerintahan, contohnya proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah titik terjadinya perubahan sosial melalui lembaga pemerintahan, yaitu dari sistem kolonial menjadi sistem pemerintah negara Indonesia yang tentunya memerlukan waktu untuk menata diri sehingga berjalan pemerintah baru yang baik. Dalam bidang ekonomi, saluran perubahan ini dapat melalui adanya perubahan di bidang proses produksi, distribusi, maupun pola konsumsi. Contohnya pada perubahan sistem pertanian tradisional menjadi sistem pertanian modern. Nah, terjadi pengurangan kebutuhan tenaga kerja karena dalam sistem pertanian modern banyak mengandalkan teknologi pertanian seperti mesin-mesin pertanian. Hal ini dapat menimbulkan meningkatnya pengangguran di pedesaan.
Yang ketiga, dalam bidang pendidikan, saluran perubahan sosial melalui bidang pendidikan akan membawa perubahan pola pikir yang tentunya akan membawa perubahan yang baik ataupun buruk. Dalam bidang agama, perkawinan, saluran lembaga perkawinan adalah saluran yang terbentuk karena menyatunya dua orang, perubahan fungsi dan peran mereka setelah terjadi perkawinan. Dalam bidang media massa, perubahan sosial melalui saluran ini adalah perubahan yang tidak dapat diprediksi, apalagi di era globalisasi, sulit untuk mengawasi atau mencegah perubahan-perubahan yang terjadi. Dan pada suatu waktu, salah satu lembaga kemasyarakatan akan menjadi saluran utama perubahan sosial dan membawa akibat pada lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya, karena lembaga-lembaga tersebut merupakan suatu sistem yang saling terkait satu sama lain. Selanjutnya, disintegrasi atau disorganisasi. Perubahan sosial dapat mengakibatkan terjadinya proses diintegrasi atau reintegrasi. Disintegrasi atau disorganisasi adalah suatu proses pudarnya norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat yang disebabkan karena perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Reintegrasi atau reorganisasi adalah proses pembentukan kembali norma-norma dan nilai-nilai baru untuk menyesuaikan diri dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mengalami perubahan. Reintegrasi umumnya disebabkan oleh rasa kesatuan dan persatuan. Disintegrasi secara harfiah dipahami sebagai perpecahan suatu bangsa menjadi pada kata kerja disintegras, bagian-bagian yang saling terpisah. Dalam Webster New Encyclopedia Dictionary 1994, pengertian ini mengacu pada kata kerja disintegrasi tulus unity or integrity by or as if by breaking into parts. Menurut KBBI, disintegrasi dapat diartikan sebagai suatu keadaan tidak bersatu padu, terpecah belah, hilangnya keutuhan atau persatuan dan perpecahan. Dalam ilmu sosiologi, disintegrasi diartikan sebagai suatu proses terpecahnya suatu kesatuan menjadi bagian-bagian kecil yang terpisah satu sama lain. Disintegrasi adalah sebuah kondisi atau keadaan, yakni hilangnya keharmonisan, ketidakutuhan, atau perpecahan yang sedang terjadi dalam suatu lingkungan masyarakat. Dalam disiplin ilmu sosiologi, disintegrasi dimaknai sebagai suatu proses terpecah belahnya sebuah keadaan dari kesatuan sehingga menjadi tercerai-berai. Hal tersebut disebabkan oleh hilangnya persatuan yang mengintegrasikan anggota masyarakat tertentu dengan masyarakat yang lain. Persatuan tersebut berupa ikatan kebersamaan yang terwujud dari nilai-nilai norma serta nilai-nilai dasar pranata sosial. Nilai-nilai tersebut seyogyanya bisa ditaati bersama yang terwujud melalui sebuah wadah organisasi kelembagaan. Organisasi kelembagaan tersebut memiliki peran sebagai sarana integrasi masyarakat untuk menyatukan berbagai elemen masyarakat. Bisa juga disintegrasi adalah sebuah kondisi atau keadaan, yakni hilangnya keharmonisan, ketidakutuhan, atau perpecahan yang sedang terjadi dalam suatu lingkungan masyarakat. Dalam disiplin ilmu sosiologi, disintegrasi dimaknakan sebagai suatu profesi terpecah belahnya sebuah keadaan dari kesatuan hingga menjadi tercerai-berai. Hal tersebut disebabkan oleh hilangnya persatuan yang mengintegrasikan anggota masyarakat tentunya dengan masyarakat yang lain. Persatuan tersebut berupa ikatan kebersamaan yang terwujud dari nilai-nilai norma serta nilai-nilai dasar pranata.
Selanjutnya, reorganisasi merupakan proses pembentukan norma-norma dari nilai-nilai baru untuk menyesuaikan diri dengan lembaga kemasyarakatan yang mengalami perubahan. Artinya, adalah proses adaptasi dari bagian-bagian organisasi atau masyarakat terhadap konsep organisasi baru. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya Nah, itulah tadi materi yang sempat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.